Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semua hari ini? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Hari ini saya undang kita untuk sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita beribadah, kita memuji nama Tuhan kita mau bersyukur kepada Tuhan kita. Kita mau katakan Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Syukur, ini kami setiap umat-Mu Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, sebab Tuhan baik. Haleluya. Syukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, sebab Kau baik, Kau luar biasa. Kita mau berdoa bersama-sama. Kami mau bersyukur buat setiap kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bersyukur buat nafas kehidupan yang terus Tuhan beri dalam kehidupan kami. Hari ini kami umat-Mu mau diam duduk menyembah Kau, memuji Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan
Mari kita menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berkata, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Mari kita siapkan hati kita saudara, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang kita dengar memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan biarlah hanya dekat kasih Bapa, hidup kita merasa tenang. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat Engkau, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua
Shalom saudara yang diberkati Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Dan dalam kesempatan ini saya rindu untuk mengajak kita sekali lagi untuk belajar di dalam ibadah kita saat ini. Dan yang perlu saya mau tekankan buat kita semua bahwa ini adalah ibadah ya saudara. Jadi ini bukan sekedar tontonan rohani ataupun sekedar hiburan rohani, tapi saya rindu untuk mengajak setiap saudara untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Oleh karena itu pastikan di dekat saudara sudah ada Alkitab. Atau kalau saudara menyiapkan pakai HP, pastikan aplikasi yang sudah disiapkan adalah aplikasi untuk membaca Alkitab. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar lebih jauh, saya rindu untuk mengajak kita sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Dan terima kasih untuk waktu yang Kau berikan ini. Izinkan kami belajar dan biarlah Roh Kudus berkarya dan bekerja di tengah-tengah kami. Karena kami tahu ketika kami mempelajari firman, maka Roh Kudus akan menyingkapkan sesuatu yang luar biasa untuk membuat kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dedikasikan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu untuk setiap kita bisa belajar. Oleh karena itu, saya percaya hari ini akan menjadi hari yang luar biasa, karena setiap kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, saya yakin itu akan memberkati setiap kita. Oleh karenanya, saya rindu pada hari ini kita akan membuka bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Mari kita perhatikan akan kebenaran firman Tuhan ini. Ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, aku tahu bahwa engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat yang ke-16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini adalah kebenaran firman Tuhan yang saya percaya saudara sudah sering membacanya, bahkan mungkin juga saudara sudah sering mendengar renungan dalam konteks ini, dalam ayat nats ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita belajar sekali lagi untuk melihat ada apa atau mengapa konteks ini ada, atau ada maksud apa dengan konteks ini. Kalau kita melihat ayat ini dikisahkan tentang bagaimana pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus secara perasaan atau emosi, mereka benar-benar merasa sedih sekali, sedih luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada waktu itu Tuhan Yesus baru saja bangkit dan kemudian Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan itu yang membuat mereka seolah-olah seperti kehilangan harapan. Mereka seolah-olah kehilangan pegangan. Mereka seolah-olah sudah tidak memiliki satu sosok, satu figur, seorang pemimpin, seorang guru yang biasa menyertai mereka. Dan guru itu tidak bersama-sama dengan mereka. Dan tentunya murid-murid ini merasa sangat kehilangan saudara. Sangat kehilangan. Dan lebih-lebih Petrus. Mengapa Petrus sangat kehilangan? Mengapa tidak yang lain? Ya memang yang lain juga kehilangan, tapi mengapa yang lain berbeda dengan Petrus? Kalau saudara perhatikan, Petrus adalah satu-satunya daripada murid Tuhan Yesus
yang menyangkal Tuhan. Bahkan Petrus adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang mengaku di depan banyak orang berkata bahwa saya tidak kenal Tuhan Yesus. Bahkan dia bersumpah bahwa saya bukan muridnya Tuhan Yesus. Saya bukan muridnya Yesus. Saudara bisa bayangkan bahwa Petrus sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan Petrus belajar. Bahkan Petrus benar-benar orang yang sangat antusias, orang yang sangat bersemangat. Bahkan beberapa kali Roh Kudus bekerja melalui Petrus untuk menyatakan siapa Tuhan Yesus. Tetapi pada satu kali Tuhan Yesus berkata kepada Petrus bahwa hari ini engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan itu terjadi sebelum ayam berkokok. Saudara bisa bayangkan bahwa setelah kejadian itu, tiba-tiba tersadar oleh Petrus bahwa apa yang Tuhan Yesus pernah katakan kepada dia, dan itu terjadi. Itulah sebabnya saudaraku, Petrus benar-benar merasa sangat sedih, dia hancur hati, dan Petrus benar-benar merasa seperti orang yang paling bersalah saudaraku. Tetapi mari kita lihat bahwa Petrus adalah orang yang sangat luar biasa. Dia memiliki respon yang sangat baik. Dia tidak seperti Yudas, karena Yudas hanya mengejar uang, tetapi Petrus benar-benar dia sadar bahwa apa yang dia lakukan tidak lain adalah karena dia merasa takut. Dia takut ditangkap, dia takut menderita, dia juga mungkin takut dengan orang-orang di sekitarnya. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus memiliki sikap hati yang luar biasa. Hari ini kita akan membahas tentang Allah yang setia atau Allah setia. Dan ini berkaitan sekali dengan kehadiran Tuhan Yesus ketika ia datang kepada murid-murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu mereka sedang mencari ikan sepanjang malam, tetapi hingga siang hari mereka tidak mendapatkan ikan, dan Yesus mendatangi mereka. Tuhan Yesus mendatangi mereka sebagai seorang pribadi yang benar-benar mengasihi mereka. Tuhan Yesus sangat setia kepada murid-muridnya, kepada para pengikutnya, dan Tuhan Yesus datang secara khusus juga kepada Petrus untuk membangkitkan akan semangat Petrus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa saya ingin mengajak kita semua berbicara tentang Allah setia? Karena keseringan yang terjadi adalah, yang kita sering dengar adalah bahwa kita harus setia, jemaat harus setia, semua orang harus setia. Sebab dengan kita setia, maka kita berkenan di hati Tuhan. Dengan kita setia, maka kita akan mendapatkan tempat di surga. Saya katakan itu benar, saudaraku. Tetapi jauh lebih daripada itu, apakah kita mungkin bisa setia? Yang jelas saudaraku, sebelum kita bisa setia, bahkan belajar setia, maka ada satu pribadi yang sudah menunjukkan contoh buat kita. Dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah, tetapi dia juga adalah pribadi yang menyatakan diri dalam wujud manusia. Dia menjadi pribadi yang sangat setia. Itulah sebabnya saya rindu untuk kita melihat bersama-sama bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, adalah pribadi yang sangat setia. Bahkan firman Tuhan katakan, ketika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Bahkan ketika murid-murid Tuhan Yesus pada lari meninggalkan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tetap datang kepada mereka untuk melepaskan shalom, untuk melepaskan berkat, bahkan memberi kepada mereka satu pengharapan bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai mereka. Hari ini setidaknya ada 3 poin yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, dan 3 poin ini saya percaya dapat membuat kita mengerti bahwa ketika Allah itu setia, maka ada alasan yang membuat Allah itu setia. Tidak sekedar kita tahu, oh Allah setia, titik. Tidak, saudaraku. Tetapi ada alasan mengapa Allah setia. Bahkan mengapa Allah setia kepada kita. Siapakah kita sehingga Allah setia? Mari kita belajar bersama-sama. Poin yang pertama, saudaraku, mengapa Allah setia? Mengapa Allah setia kepada kita? Mengapa Allah setia kepada umatnya? Mengapa Allah setia kepada orang-orang percaya? Poin yang pertama adalah sebab kita sangat berharga. Kita sangat berharga, saudaraku. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa kita adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan? Itu pertanyaannya.
Banyak orang berkata, Tuhan saya ini banyak dosanya, Tuhan saya ini nggak mampu, Tuhan saya jatuh bangun di dalam dosa dan kesalahan dan pelanggaran, Tuhan rasanya saya nggak layak untuk dibilang orang baik. Tetapi saudaraku, apapun penilaian saudara terhadap diri saudara, Allah juga punya penilaian terhadap kita. Tetapi poin yang pertama ini yang harus saudara tahu adalah bahwa bagaimanapun kondisi kita, Allah tetap menganggap kita ini adalah pribadi yang berharga, saudaraku. Itulah sebabnya saya akan mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Sekali lagi, Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara bisa bayangkan siapa kita sehingga Allah memiliki rancangan yang begitu luar biasa. Bahkan ketika kita mencari dia, dia datang, saudaraku. Siapa kita? Siapa kita? Kadang-kadang kalau saya lihat ada anak saya yang kalau bahasa Jawa bilang mokong ya, nakal. Kadang-kadang dia datang kepada saya coba nggak mau lihat, saudaraku. Dia ngajak ngomong saya nggak memperhatikan dia. Itu saya sebagai manusia, kadang-kadang saya hanya ingin mengajar dia supaya dia tahu bahwa dia habis menyakiti saya, saudaraku. Habis menyakiti bapaknya. Tapi saudara bisa bayangkan, kalau Allah seperti saya, jadi apa kita ini, saudaraku? Itulah sebabnya saya ingin mengajak saudara untuk saudara melihat betapa berharganya saya dan saudara di mata Tuhan. Bahkan saya sangat diberkati dengan satu kalimat yang berkata, aku ini, yaitu Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai saya dan saudara. Saudara bisa bayangkan, Tuhan memegang akan rancangan itu secara luar biasa. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera dan bukan kegagalan. Rancangan damai sejahtera dan bukan kebinasaan. Kalau Allah saja yang notabene kudus, memang sangat kudus, dan kita yang adalah manusia berdosa dan sering berbuat salah, tetapi Tuhan tetap memegang erat akan rancangan itu dalam tangan Allah sendiri. Itulah sebabnya saudaraku, kalau bukan karena berharga, kita mau pakai bahasa apa lagi, saudaraku? Itulah sebabnya kita harus menjadi orang yang paling bersyukur kepada Tuhan. Sebab dalam kondisi kita seperti sekarang ini, Tuhan ingin menyatakan kembali kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan ini, bahwa saya dan saudara adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku, saya sering bertemu dengan orang-orang lain, dan dia berkata bahwa saya akan sangat berharga kalau saya ini menjadi orang yang kaya. Saya akan sangat berharga kalau saya memiliki intelektual yang tinggi. Saya akan berharga kalau saya memiliki satu level atau satu gelar yang tinggi. Saya akan menjadi orang yang paling berbahagia, yaitu ketika saya benar-benar bisa diterima oleh banyak orang. Saya akan berbahagia kalau saya ini ganteng, cantik, cakep. Saya akan menjadi orang berharga atau orang yang dipandang kalau saya ini kelihatan luar biasa. Banyak orang menilai kepribadiannya dengan penilaian yang sangat-sangat, kalau orang bilang itu sementara, saudaraku. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Terlepas daripada segala kekurangan kita, jangan pernah kita mengukur keberhargaan kita itu dengan kekayaan, dengan gelar, dengan uang, ataupun dengan apapun yang saudara sedang pikirkan. Tetapi pikirkanlah bahwa keberhargaan kita itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan yang hebat
mengasihi akan kita. Tuhan yang hebat menerima kita apa adanya. Tuhan yang hebat memikirkan akan kita. Tuhan yang hebat bersedia untuk menolong kehidupan saya dan saudara. Itulah sebabnya saudaraku, sekali lagi sebagai seorang Kristen, saya rindu supaya kita menyadari bahwa sebenarnya kita ini berharga bukan karena apa yang kita punya. Sekali lagi, saya dan saudara berharga bukan karena apa yang kita punya. Tapi sebagai seorang Kristen, sebagai anak Tuhan yang kita harus sadar dan ingat betul bahwa kita ini akan menjadi orang yang berharga karena ada seseorang yang memiliki kita. Kita berharga karena ada seseorang yang memiliki kita. Siapa itu? Pribadi itu tidak lain adalah Tuhan Yesus. Kita berharga karena Tuhan Yesus mengasihi kita dan memiliki kita. Poin yang pertama. Poin yang kedua, saudaraku, saya sangat senang dengan istilah kenapa kita ini bisa, orang bilang itu bisa menjadi pribadi yang berharga karena kita memiliki Allah yang setia. Tapi poin yang kedua, kita memiliki Allah yang setia. Tetapi mengapa Allah bisa setia kepada kita? Poin yang kedua adalah karena Tuhan Yesus sudah mati dan berkorban bagi kita. Atau pendeknya adalah karena Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita. Saudaraku, sekali lagi saya ingin mengajak saudara belajar bahwa kesetiaan kita itu boleh dibilang pasang surut ya. Kadang-kadang setia, kadang-kadang tidak, kadang-kadang setia, kadang-kadang tidak. Tetapi saudara pernah berjumpa dengan orang yang benar-benar meskipun dia dikerjain, dia tetap setia. Meskipun dia disakiti, dia tetap setia. Meskipun dia dikasarin, dia tetap setia. Meskipun dia mungkin mengalami hal yang tidak enak, dia tapi tetap setia. Pernah saudara berjumpa dengan mereka? Kalau saya katakan mungkin 1001, satu itu pun mungkin separuh saudaraku. Tidak ada orang seperti ini. Tetapi hanya satu pribadi yang bisa mengalami seperti ini, yaitu Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan bahwa Tuhan Yesus, kita baca aja firman Tuhannya. Saya ingin menceritakan, tapi kita baca firman Tuhannya dulu saudaraku. Dalam Galatia 3 ayat 13-14, firman Tuhan berkata demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saya ingin menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia, dan kemudian saya dan saudara yang dimana kita nggak sanggup untuk menjalankan peraturan kehidupan supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Kemudian Tuhan Yesus datang dan Dia mengambil beban itu dan Tuhan Yesus menyelesaikannya. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa tugas tanggung jawab si A, si B, Markus, ini dan itu sudah saya selesaikan. Saudara bisa bayangkan bahwa hanya kita bisa melongo, saudaraku, melihat bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Iya, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Kesetiaan Allah terhadap kita orang percaya atau umatnya bukan sekedar Dia memperhatikan kita, saudaraku. Tetapi Tuhan tahu ketidakmampuan kita, keterbatasan kita, bahkan ketidakberdayaan kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Allah dalam wujud Tuhan Yesus harus turun dan Dia berkorban supaya kita tidak mengalami beban itu, saudara. Kalau bukan karena Allah setia, kita tidak akan pernah mungkin bisa mengalami itu. Itulah sebabnya saudaraku pada poin yang kedua ini, bahwa kesetiaan Allah ini sangat-sangat mutlak, sangat-sangat luar biasa. Dalam Galatia 3 tadi dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Artinya, saya dan saudara, kita tidak akan pernah mungkin bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena ukuran yang dipakai adalah hukum Taurat. Hukum Taurat salah satunya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzinah, atau jangan mengingini barang milik orang lain dan sebagainya. Kalau kita ngikutin hal itu, kita nggak mungkin, saudaraku, nggak mungkin bisa.
Sebab standar yang dipakai di sini bukan sekedar standar jangan mencuri. Oke, saya nggak mencuri, selesai. Bukan, saudaraku. Satu contoh, firman Tuhan katakan jangan membunuh. Mungkin saudara berkata, yes, saya tidak pernah membunuh. Puji Tuhan, haleluya, saya tidak pernah membunuh. Tapi firman Tuhan katakan, ketika saudara membenci orang lain, membenci sesamamu, firman Tuhan katakan, itu sudah sama halnya dengan membunuh. Saudara bisa bayangkan betapa beratnya menjalani hukum Taurat itu. Dan kita nggak mungkin bisa. Kalau hari ini saudara membenci si A, membenci si B, hari ini juga, kalau saudara berdasarkan hukum Taurat, saudara sudah dianggap sebagai seorang pembunuh. Dan hukumannya adalah hukuman bagi seorang pembunuh. Bahkan firman Tuhan katakan, jangan berzina. Yes, saya nggak pernah berzina, haleluya. Tapi ketika kita berpikir yang negatif terhadap seseorang dan menginginkannya, itu sudah berzina. Dan masih banyak lagi saudaraku peraturan-peraturan hukum Taurat yang jika kita lakukan kesemuanya itu, firman Tuhan katakan, kita gagal satu saja, maka gagal semuanya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, pribadi yang kudus, pribadi yang luar biasa itu hadir untuk menolong saya dan saudara. Kita yang tidak mungkin, Yesus datang untuk memungkinkannya. Dan Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya. Itulah sebabnya dikatakan, kita bukan seorang pemenang, tetapi lebih dari seorang pemenang. Mengapa? Karena yang menang adalah Kristus, dan kita seolah-olah seperti dipanggul oleh sang pemenang itu. Dan kita berlari mengangkat tangan seolah-olah saya menang, saya menang. Padahal Tuhan Yesus yang menang karena Dia menggantikan akan kita. Itulah sebabnya saudaraku, Allah kita adalah Allah yang setia. Itu bukan karena didasarkan dari kehebatan kita, tetapi Allah yang setia itu. Oleh karena Allah melihat Yesus yang sudah berkorban demi kita. Itulah sebabnya saudaraku, saya rindu supaya kita memahami akan hal ini. Bahwa jangan berpikir bahwa kita ini luar biasa, kita ini hebat, kita ini bisa melakukan semuanya. Maka karena itulah Allah setia sama kita. Tidak, saudaraku. Allah setia kepada kita bukan karena kita hebat. Allah setia kepada kita bukan karena upaya kita. Allah setia kepada kita bukan karena usaha kita. Allah setia kepada kita bukan karena saudara bisa melakukan banyak hal. Tetapi ingat ini, bahwa Allah setia karena Yesus Kristus mau berkorban demi kita. Itulah sebabnya hargai pengorbanan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus melakukannya, karena kesetiaannya atas setiap kita. Poin yang ketiga, saudaraku. Mengapa Allah itu setia kepada kita? Mengapa Allah setia kepada saya dan saudara? Poin yang ketiga yang saya buat untuk kita semua adalah karena kerelaan kehendak Tuhan. Sekali lagi, bukan karena terpaksa, tetapi karena kerelaan kehendak Tuhan. Tuhan mengasihi saya dan saudara itu karena kerelaan kehendaknya, bukan karena kehebatan saya dan saudara. Kalau saya dan saudara bisa saja rela. Misalnya nih, saudara minta tolong kepada saya. Tolong ya, nanti saya tolong dibelikan ini. Mungkin hati saya nggak siap, saudaraku, alias ya saya nggak mau sebetulnya. Saya merasa terbebani. Kemudian ada orang bilang, sudahlah bantulah sekali-sekali, apa sih susahnya? Akhirnya saya bilang, ya sudah, oke, aku rela melakukannya. Ya oke, siap. Itulah manusia, saudaraku. Itulah kita. Atau mungkin saudara dimintain tolong oleh orang lain. Tolong ya Pak, Bu, nanti kalau ini, tolong bantu saya ya Bu ya, karena saya nggak ada orang bisa menolong saya. Kemudian saudara pulang, kemudian saudara mulai bergumul, kenapa kok mesti saya? Harusnya kan bisa si A, si B, si C, kenapa mesti saya? Kenapa tidak mereka? Seringkali kita bisa berpikir seperti itu. Dan kemudian berkata, ya sudahlah, nggak apa-apa, sekali aja, yang besok-besok nggak mau. Apakah itu bisa disebut rela, saudaraku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang luar biasa kepada setiap kita. Bahwa Dia adalah pribadi yang melakukan segala sesuatu karena kerelaan kehendaknya. Saya akan mengajak saudara membaca dalam Filipi pasal yang kedua,
ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-6 dikatakan walaupun dalam rupa Allah, bukan walaupun seperti Allah, bukan seperti, tetapi walaupun dalam rupa Allah. Sehingga dengan demikian kita bisa tahu bahwa meskipun Tuhan Yesus dalam wujud fisik, tetapi dia adalah Allah. Tapi firman Tuhan katakan dia yang adalah Allah itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu yang harus dipertahankan. Tetapi firman Tuhan katakan justru dia memilih untuk mengosongkan dirinya, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya saja saudara dan saya memiliki gelar entah itu master ataupun doktor ataupun profesor, kemudian tiba-tiba saudara disuruh untuk mengajar anak TK. Mungkin kita bisa. Tetapi yang jadi masalah adalah wajarkah, layakkah dengan gelar kita yang setinggi itu lalu kita ngajar anak TK? Jelas tidak mungkin. Mungkin saya dan saudara berkata, ya ampun ini nggak level. Tapi saudara, saya mau beritahu buat kita sekalian, Allah itu tidak bisa disandingkan dengan gelar apapun di muka bumi ini. Tetapi Allah adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, tetapi mau menjadi seorang hamba. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa hamba ini dalam pengertiannya adalah budak, saudaraku. Budak. Budak itu tidak berharga. Budak itu tidak layak atas nyawanya sendiri pun. Dia tidak layak untuk mempertahankan. Tetapi Tuhan Yesus justru memilih menyamakan dirinya dengan budak. Mengapa ia lakukan? Karena ia rela melakukannya demi kita, demi saya, dan demi saudara juga. Dan ini cukup untuk menunjukkan kepada kita, saudaraku, bahwa Allah rela, Allah melakukan itu karena ia mengasihi kita. Itulah sebabnya saya mau beritahu buat Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa bukti daripada orang yang memiliki kasih, pasti ia memiliki kerelaan. Dan orang yang memiliki kerelaan yang tulus, pasti didasari karena kasih. Itulah sebabnya saudaraku, ketika saya membaca akan Filipi ini, ya secara pribadi saya katakan, Tuhan, aku sering rela, tapi rela aku ini nggak benar-benar rela. Aku belum memberikan yang terbaik. Saya mau memberitahu buat anak-anak saya, kadang-kadang kalau saya bilang, tolong ya kalau nyapu, kalau memang rela, sapulah. Kalau nggak rela, nggak usah nyapu. Karena apa, saudaraku? Saya beberapa kali melihat di tempat lain ada orang yang nyapu, tapi kayaknya nggak rela, saudaraku. Nggak tulus. Jadi habis nyapu, masih ada yang tercecer, dibiarin aja, saudaraku, dilewatin. Kadang-kadang saya lihat, kok gitu ya cara kerjanya? Kalau memang nggak niat, nggak usah disapu. Kalau emang nggak rela, nggak usah. Oleh karena itu saya ambil itu sebagai contoh untuk menasihati anak-anak saya. Apa yang kalian ingin lakukan, lakukanlah dengan rela, dengan tulus. Itulah sebabnya saudaraku, bukti kerelaan Allah atas kita adalah Dia memberi kasihnya kepada kita sampai rasa sakit. Bahkan sampai rasa sakit, dan rasa sakit itu sampai tidak terasa lagi. Jadi bukti kerelaan Allah mengasihi kita adalah Dia mengasihi kita sampai rasa sakit, bahkan sampai rasa sakit itu tidak terasa lagi. Mungkin saudaraku pernah mengalami sesuatu saking sakitnya, sampai seluruh badan ini rasa sakit, dan sampai saudara mungkin seperti seolah-olah pingsan, udah nggak lagi bisa merasakan apa-apa. Saudaraku, itulah yang dinamakan mengosongkan diri. Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Dan Dia mau merelakan tubuhnya dicabik-cabik dengan pecut. Dia harus mahkotai, mahkota duri. Dia harus diludahi. Harga dirinya sudah hancur hilang. Tetapi Dia melakukannya karena kerelaan kehendaknya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Allah kepada kita itu menciptakan
satu hal yang luar biasa daripada kita, yaitu menciptakan kasih. Karena Allah rela, maka kita bisa memiliki kasih. Kasih yang kita pakai untuk mengasihi Dia. Kalau saudara hanya sekedar menjadi orang Kristen, saudara belum mengecap kerelaan Tuhan, belum mengecap kasih Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk kita bisa memahami bahwa tidak cukup kita menjadi orang Kristen. Tidak cukup kita mengenal Tuhan Yesus. Tidak cukup kita bangga karena kita melayani Tuhan. Tetapi berbahagialah karena Tuhan setia kepada kita. Dalam kondisi seperti sekarang ini saudaraku, apapun keluhan saudara, apapun pergumulan saudara, apapun tekanan yang saudara hadapi, mungkin pekerjaan, mungkin keuangan, mungkin keluarga, dan mungkin ada banyak hal yang saudara hadapi dan membuat saudara, saya mau ngomong apa lagi? Saya nggak bisa ngomong, percuma. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan kita tetap adalah Tuhan yang setia. Meskipun saudara tidak bisa melihat Tuhan secara fisik, tetapi Ia ada bersama-sama kita. Dan Tuhan memberikan pada kita kesanggupan untuk berjalan. Dan itu bukan artinya karena kita kuat, tetapi justru karena Tuhan yang mengangkat akan kita. Itulah sebabnya saudaraku, sekali lagi, dalam kondisi seperti sekarang ini, mari dekatkan diri kepada Tuhan dan tetaplah percaya bahwa bersama Tuhan Yesus kita dapat melakukan segala perkara. Bahkan oleh karena kasih dan setia Tuhan, saudara akan dibawa untuk sampai ke seberang, menyelesaikan semuanya, bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara luar biasa saja, tetapi karena ada Yesus yang luar biasa, Yesus yang setia itu, yang senantiasa mendampingi kita sekalian. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dan apapun kondisi kita, tetaplah semangat, tetaplah percaya, memiliki satu pemahaman, satu cara berpikir, satu konsep berpikir yang benar, yang luar biasa, dengan didasari oleh firman Tuhan, dan percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia, yang selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita satukan hati dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Kami sadar Tuhan Yesus bahwa kalau kami menemukan bahwa kami ini bisa melakukan banyak hal, itu bukan karena kami hebat. Bahkan ketika kami bisa keluar dari setiap permasalahan kami, itu bukan juga karena kami hebat. Tetapi yang kami tahu Tuhan, karena Tuhan yang setia, Tuhan yang mendampingi kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami bisa menghargai kesetiaan-Mu. Karena kami tahu bahwa kami sangat berharga di mata Tuhan. Dan karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kami. Dan karena kami tahu bahwa Tuhan setia berdasarkan kerelaan kehendak-Mu saja. Oleh karena itu Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur, berkati akan setiap kami, khususnya jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan senantiasa menolong mereka, menyanggupkan mereka, dan membawa mereka untuk terus berjalan dalam kemenangan, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tetap semangat, Allah yang setia senantiasa menolong saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Menjaga
mengindahkanku. Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya. Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang rasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya. Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari rasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga. Kau menyayangiku lebih dari yang kurasa. Lebih dari yang kurasa. Lebih dari yang kurasa. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan yang sangat memberkati. Allah setia, Allah yang setia, saudara. Diingatkan kembali, saudara, saudara bisa memberikan persembahan mingguan, persembahan persepuluhan yang tertera di setiap layar. Ada rekening, transfer, bank transfer, ada juga QR code, ada barcode-nya. Saudara-saudara bisa memberikan persembahan, jangan lupa, jangan lewatkan, saudara. Amin. Mari kita tutup ibadah kita dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat-Mu dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau terus melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Berkati jemaat-Mu yang memberikan persembahan. Kau pandang ini sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk ibadah minggu depan. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang berjuang mungkin di tengah COVID ini, yang kekurangan Engkau cukupkan, yang beban-beban Engkau ringankan, dan yang membutuhkan jawaban hidup, terobosan hidup, Engkau beri jalan keluar. Terima kasih, Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan akhiri ibadah ini dan saatnya Kau akan memberkati jemaat-Mu. Mari jemaat, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun kau berada, diberkatilah keluarga dan kesehatan-Mu, diberkatilah bisnis dan usaha-Mu, diberkatilah studi dan kuliah-Mu, diberkatilah setiap rencana-Mu bersama Tuhan, dan Kau akan setia pada Tuhan sampai kesudahannya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.